Halo teman-teman Motovun Indonesia, sekarang kita masih ada di Gias 2024 dan lagi ada di boothnya Honda. Sekarang di sebelah kita udah ada Africa Twin terbaru. Ada beberapa update di motor yang harganya 633 juta on road Jakarta ini. Kira-kira apa aja? Mari kita saksikan. Nah, jadi ini dia Africa Twin terbaru teman-teman yang baru aja diperkenalkan sama PT Astra Honda Motor. Jadi harganya 633 dan perbedaannya sebenarnya ada beberapa sih. Padahal kalau di luar negeri tuh Africa Twin ini ada dua model. Jadi ada yang emang adventure touring atau tourer dan ada yang adventure sport seperti yang ini. Nah, cuma di Indonesia tuh cuma ada satu versi aja dan masuknya gantian. Jadi kalau yang sebelumnya tuh adventure-nya yang touring atau yang tourer, dia tuh bedanya sama yang ini tuh kapasitas tangki yang itu lebih besar. Ini cuma 18 literan. Kalau yang itu tuh sampai 20 sekian liter. Kemudian di sini tuh nggak ada cornering light-nya teman-teman, karena dia segmennya bukan yang touring-touring banget. Kemudian juga windscreen-nya walaupun bisa adjustable, tapi dia secara default dia nih dimensinya lebih pendek dibandingkan sama yang versi tourernya gitu. Dan harganya jadi lebih murah. Kurang lebih tuh lebih murah 30 jutaan kalau dibandingin sama yang versi tourernya atau yang sebelumnya. Walaupun lebih murah, tapi dia ada update nya teman-teman di sini. Dari segi desain sebenarnya nggak beda jauh ya. Jadi masih ada headlamp yang ini khas banget dari Africa Twin. Tapi kalau lihat sekilas nih mirip kayak mata-matanya ninja gitu ya. Jadi dia kayak sangar setengah lingkaran, ada DRL-nya. Kemudian lampu utamanya udah full LED juga. Seinnya tentu aja udah LED juga. Mirip kayak CBR, Vario, dan sejenisnya lah ya. Kemudian di sisi depan gagah karena dia pakai ring velg 21 inci. Bannya pakai Metzeler Caro Street. Ukurannya ini 90-90-21. Dan tentu aja patternnya modelnya dual purpose. Terus di depannya ada kaliper double disc brake diapit sama kaliper Nissin radial 4 piston. Yang sebelah kanan, kiri 4 piston. Jadi totalnya ada 8 piston. Kemudian depannya suspensinya pakai suspensi Showa, belakangnya juga pakai monoshock Showa, dan yang baru tuh ada di sini. Jadi di sektor suspensi dia pakai Showa dua-duanya. Nah, perbedaannya Showanya itu udah EECR nih ya. Jadi Electronic Equip Ride bla bla bla, itulah pokoknya bahasa Inggrisnya. Kalian bisa lihat di teks di bawah sini. Nah, jadi si pemiliknya atau pengendaranya bisa mengatur seberapa besar tekanan preloadnya secara elektronik ketika berkendara sendiri, berboncengan, atau sendiri dengan box, atau berboncengan dengan box. Yang belakangnya juga bisa nih, di setel secara elektrik. Nah, ini dia sistemnya udah elektrik semua di sini. Ya, situlah ya. Nggak kelihatan yang belakang. Itu yang baru. Kemudian tankinya tadi lebih kecil, 18,8. Lalu juga joknya. Ini tuh karena dia versinya bukan yang untuk touring, dia karena untuk yang adventure sport, jadi dia lebih tinggi nih, sedikit lebih tinggi kalau dibandingkan sama yang sebelumnya gitu. Kalau yang belakang masih pakai ring 18 inci, kemudian bannya 150/70, pakainya sama Metzeler Caro Street, patternnya sama dual purpose juga, tapi dia masih pakai spoke wheels atau velg jari-jari yang artinya belum tubeless di sini teman-teman. Jadi masih pakai ban dalam. Kemudian update-nya juga sebenarnya dari sektor mesin nih. Mesinnya sebenarnya secara basic masih mirip, pakai 2 silinder segaris, 1100 cc, transmisinya DCT dual clutch transmission, tapi dia ada kenaikan rasio kompresinya nih, jadi 10,5:1 dan akhirnya membuat tenaga dan torsinya naik. Jadi kurang lebih ini tenaganya dia 102 PS dan torsinya 112 Nm. Nih ya, kita bisa lihat sini tenaganya. Ini 75 kW. Kalau di convert ke PS tuh 102 PS kurang lebih. Jadi 101,9 di 7.500 rpm dan torsinya 112 Nm di 5.500 rpm. SOHC 8 valve, parallel 270 crankshaft, honeycam, beratnya 242 dan ini ya dimensinya seperti ini. Kemudian kita ngeliat fitur yang oke banget dari sini tentu aja adalah speedometernya 6,5 inci full digital yang ini, dan juga dia touchscreen ya. Oh. Nah, jadi kita bisa ngatur dari tangan langsung. Agak tricky. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang tadi ini setelan preloadnya, yang tadi udah saya bilang, ini setelan sendiri.
Kemudian bisa kita pakai setelan yang berikutnya. Ting. Nah, ini setelan boncengan. 2 helm nyala. Kemudian kita bisa setel juga yang ini. Nah, yang ini full ya. Jadi boncengan plus bawa pannier atau box gitu. Jadi preloadnya ini akan lebih keras lagi. Nah, kalau yang ini pengendaranya sendiri tapi udah pakai pannier di belakangnya begitu. Keren ya. Kemudian di sini ada apa aja? Tentu aja speedometernya terbagi split ya. Yang bawah ini digital aja. Jadi ada speedometer, ada gear position, kemudian ada odometer dan beberapa lampu indikator rentetan lainnya. Kemudian di sini ada informasinya banyak banget. Kalau kita ngeliat sini ada P, ada power, ada engine brake, ada traction atau HSTC. Ini ada G mode atau gravel mode, ini untuk karakter transmisinya, perpindahan giginya. Kalau yang G mode-nya aktif ini dia perpindahan giginya akan lebih tinggi RPM-nya dan lebih agresif lah. Kemudian ada ABS on road, jadi ABS-nya bisa yang rear-nya off. Kemudian ini suspensinya yang hard. Dan dia tuh ada 4 trading mode plus 2, jadi ada 2 user plus 4. Kalau kita ganti bisa dari sini. Jadi yang ini yang tour bisa kita ganti ke ini user 2, user 1. Ini off-road. Tiap riding mode parameter pasti berubah-berubah ya. Berani gravel, urban, dan ini masuk tour lagi. Kemudian juga dia nih bisa kita langsung touch. Nah, bisa langsung masuk ke sini. Jadi ada riding information, ada setting. Settingnya isinya banyak banget. Ini dia udah Apple CarPlay sama Android Auto juga, tapi masih pakai kabel. Jadi nantinya dikonekin ke kabel yang sini ke HP kalian, baru dia bisa mirroring. Setelah itu dia bisa connect Bluetooth juga, bisa ke intercom, dan masih banyak lagi lah. Banyak banget di sini fungsi-fungsinya, display mode, bla 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 segala macam. Ada favorite switch, tuh date and time, volume, bla bla bla. Banyak banget asli ini, banyak banget. Kemudian di stangnya, tentu aja karena dia fiturnya banyak banget, makanya di sini sakarnya juga rentetan tombolnya banyak banget ya. Kalau lihat sini, ini ada kayak favorite functionnya gitu. Ini bisa kita atur. Kalau di sini tuh lagi jadi grip hitter dan bisa jadi volume. Ya, grip hitternya ada 5 step. Di sini kelihatan tuh di hand gripnya ada kabel. Nah, itu dia kabel grip hitternya. Kemudian di sini ada engine cut off sama starter. Di sini ada untuk transmisi DCT-nya. Jadi ini ada auto, ada manual. Jadi bisa pakai yang auto diatur elektronik atau manual tetap elektronik tapi kita pakai switch-nya untuk plus minusnya. Ini tombol untuk netral, untuk transmisi D dan S. D ini drive yang lebih smooth untuk eco ride, untuk berkendara yang comfort. Sedangkan S ini lebih agresif, yaitu untuk yang sportnya. Kemudian di sini ada ini cruise control. Ini untuk mengaktifkan cruise controlnya, ini untuk ngeres, dan ini untuk ngatur speednya. Minimal aktif itu kurang lebih di 50 km per jam, baru cruise controlnya bisa aktif. Kemudian master remnya besar, bisa diatur handle-nya kurang lebih berapa? 5, 6. Ada 6 setelan jarak handle. Kemudian di sebelah kiri tentu aja banyak juga. Ini lampu jauh, lampu dekat, dan pass beam. Kemudian ini ada voice command. Juga bisa untuk ngangkat telepon kalau misalkan udah terkoneksi sama smartphone. Lalu juga di sini ada lagi-lagi favoritnya ya. Di sini untuk volume aktifnya, tuh, untuk naikin volume. Karena dia bisa terkoneksi sama intercom juga di helm. Lalu di sini tombol banyak banget. Ini ada favorite button. Cuma di sini favorite buttonnya dikonekin ke HSTC. Jadi bisa ngatur HSTC-nya dengan mudah. Tuh, nggak perlu masuk ke menu setting. Tapi kalau kalian nggak suka, bisa pindah ke yang lain. Misalkan buat power, buat engine brake, atau buat ABS dan lain-lainnya. Kemudian sini ada tombol untuk medianya. Jadi ini untuk nge-forward, ini untuk nge-reverse, ini untuk back. Ini untuk switch buttonnya kanan kiri, atas bawah. Di sini enter untuk di menu, ada klakson. Kemudian banyak banget, ada sen, ada hazard juga, dan ini tombol buat DCT-nya. Jadi untuk minus untuk turunin gigi. Yang plusnya ada di sini. Nah, jadi kelihatannya gini tangannya ya. Minus gini, nurunin gigi, plusnya di sini, pakai telunjuk. Gitu. Seru ya. Nah, yang unik, walaupun dia udah DCT, nggak ada persnelingnya di sini dan rem belakangnya adanya di sana, tapi tetap ada handle ini teman-teman. Handle apa? Ternyata ini adalah parking brake. Nah, fungsinya kayak gini ya. Nah, jadi karena nih motor nggak ada center stand ya, atau nggak ada standar tengahnya, makanya dilengkapi sama parking brake biar kalau parkir di jalur yang mungkin nggak rata, motornya nggak akan bergerak. Nah, si parking brake ini fungsinya terpisah sama kaliper belakangnya teman-teman. Kalau kaliper belakangnya
yang di pedal itu ya, dia pakai yang ini, mesin 1 piston besar. Kalau yang parking brake-nya ngumpet di sini nih, di balik cover ini. Nah, dia dikasih cover biar kalau lewat jalan gravel atau tanah nih kalipernya nggak sampai nyangkut atau kepentok lah ya, nggak bakal rusak. Nah, dia adanya di sini dan dia pakai model kabel, jadi kayak kabel sepeda gitu konvensional, pakai seling, bukan model hidrolis seperti rem belakangnya. Nah, karena dia tipenya adventure sport, kayak kakinya lebih tinggi, lebih jenjang, ground clearance-nya sekarang naik kurang lebih nih 40 mili naiknya, jadi lebih tinggi. Di sini naik 40 mili, otomatis joknya juga naik 40 mm ya teman-teman tingginya. Baik yang untuk yang versi low seat-nya maupun yang di setelan yang high-nya. Jadi untuk postur-postur orang Indonesia, mungkin 170 cm masih kerasa bakal agak jinggit gitu ya. Tapi nanti kita coba gambarin kalau kita udah agak naik di sini. Posturnya harus postur bule-bule banget lah ya, gitu. Terus kalau kita ngeliat sini joknya juga dia pakai 2 warna kulitnya. Jadi di sini tengahnya pakai yang warna biru, dual tone gitu. Yang belakang di side-nya atau di sampingnya pakai warna hitam. Tapi dia meskipun dia lebar di belakang, tapi di sisi depannya ini dia tetap ramping teman-teman. Jadi harusnya buat kaki saat napak ini paha nggak akan terlalu keganjal di sini. Baik jok maupun rangkanya di sini nih, di tengahnya tuh rasa lebih slim gitu, lebih kincup gitu. Harusnya bisa lebih bersahabat. Kemudian buat jok pemboncengnya tentu aja ini lebar banget, gede gitu ya, tebel. Dan di sini di kulit joknya ada emboss Africa Twin. Keren ya. Tapi kalau dipegang kayaknya busa joknya nggak empuk banget nih. Kita harus nyoba sih tapi buat ngerasain nih joknya beneran enak atau enggak. Kemudian untuk tampilan belakangnya kurang lebih kayak gini. Jadi dia tetap ada bodinya di sini, nggak full rangka tubular. Jadi tetap ada body, tetap ada strippingnya kayak model pegunungan gitu ya. Kemudian nih stop lampnya udah LED juga tentu aja. Nih lampu sein, lampu plat nomornya juga udah LED. Kemudian penggerak ke belakang tentu aja dia masih pakai rantai ya untuk meneruskan tenaga dari mesin ke roda belakangnya. Kemudian bentuk silencernya tinggi. Jadi knalpotnya dari sana ke bawah sini dan silencernya modelnya no-kick seperti ini dengan dual exit exhaust. Jadi ada 2 lubang sini dia, lubang keluarannya. Jadi kurang lebih seperti itu impresi pertama kita mengenai Honda Africa Twin terbaru model 2024. Harganya lebih murah kalau dibandingin yang model sebelumnya karena dia di sini tipenya Adventure Sport. Jadi ada beberapa spesifikasi yang disesuaikan. 633 juta. Kalau kalian minat bisa DP dulu. DP-nya tapi 20 juta minimal. Jadi DP-nya itu seharga Beat ya. Kemudian kalian baru bisa mendapatkan unit ini kurang lebih di pertengahan tahun depan atau kalau dihitung dari sekarang itu berarti setahun ya. Mungkin di bulan Juli atau bulan Agustus. Gimana? Kira-kira yang minat menikmati Africa Twin dengan tricolornya yang khas putih biru merah seperti ini, kalian bisa langsung sambangi aja booth Honda di Gias 2024 atau kalian bisa langsung datengin ke Big Wing yang ada di sekitaran daerah kalian. Kalau gitu makasih nonton, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motor Indonesia. Bisa mampir-mampir juga ke TikTok kami Motor Indonesia dan baca berita terkini di autofan.co.id. Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya.